Perkenalkan, nama saya Utari Isniarsyida Fitri. Saya alumni Nuris tahun 2019 dan sekarang saya kuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D3 Kebendaraan Negara. Know you can. Jangan pernah ngerasa kita itu minder, insecure atau underestimate gitu. Padahal apalagi belum dicoba. Jadi ya percayalah, kita tuh punya potensi, masing-masing diri kita pasti punya potensi, kita pasti bisa mencapai yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat santri? Kembali lagi dengan saya Anggi Anggraini di podcast Maris TV. Seperti podcast biasanya, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kita kedatangan bintang tamu cantik, mahasiswa dari PKN STAN, alumni SMA Nuris tahun 2019. Assalamualaikum Mbak Utari, selamat datang. Salam. Boleh langsung nih Mbak Utari perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum, halo sahabat santri. Perkenalkan, nama saya Utari Isniarsyida Fitri. Saya alumni Nuris tahun 2019 dan sekarang saya kuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D3 Kebendaraan Negara. Nah, buat sahabat santri yang belum tahu, STAN itu apa sih? Jadi STAN itu adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Bagaimana kisah Mbak Utari dari SMA Nuris hingga masuk atau lulus di PKN STAN? Jadi waktu SMA dulu, jadi dari SMA Nuris itu, maksudnya dari lembaga Nuris itu ada nyediain kayak bimbingan belajar khusus untuk sekolah kedinasan gitu. Nah, kebetulan itu kan dari internal Nuris ya, bukan dari eksternal. Jadi kita tuh kayak nggak terganggu mau keluar pondok dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita tuh bisa kayak fokus buat bimbingan, kayak latihan-latihan soal, try out, terus kayak ada latihan fisiknya juga. Pokoknya yang disediain Nuris tuh kayak lengkap banget gitu. Jadi kayak bersyukur banget sih bisa ada di SMA Nuris dulu, karena kayak bisa jadi apa ya, bisa kayak nyediain wadah gitu loh buat lulusannya itu nantinya mau kemana, kayak gitu-gitu. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak, saya tuh penasaran. Saya tuh dulu dengernya namanya itu STAN aja gitu, gak ada embel-embel PKN-nya gitu. Mungkin PKN STAN itu kepanjangannya apa ya Mbak? Jadi PKN STAN itu kepanjangan dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Oh, STAN. Iya. Jadi STAN-nya nggak disingkatkan lagi? Jadi kayak title STAN itu kayak udah melekat gitu loh dari misalnya masyarakat tuh taunya STAN tuh ya STAN, kayak misalnya kamu sekolah di mana, oh di STAN, kayak gitu-gitu. Jadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi itu sebenarnya kita udah reformasi berubah ke Politeknik, tapi karena STAN-nya udah title STAN itu kayak melekat banget, jadinya tetap PKN STAN kayak gitu. Selanjutnya, kenapa nih Mbak Utari milih buat kuliah di STAN? Alasan Mbak Utari sendiri gimana? Yang pastinya pertama itu karena orang tua support banget gitu kebetulan. Terus pas SMA dulu tuh emang pengennya kuliahnya tuh di bidang social science gitu, dan kan kalau di STAN tuh kan basically kayak pelajarannya tuh kayak accounting, ekonomi gitu-gitu kan. Jadi ya udah dari situ kayak tertarik. Terus dari track record alumni Nuris sebelumnya, kating-kating itu kan banyak yang udah keterima gitu di STAN. Jadi dari situ kayak ada motivasi lah, kayak oh ya pas ya mereka aja bisa gitu. Kayak ya makin yakin aja kayak gitu. Oke, selanjutnya pasti dulu waktu di pesantren pasti banyak pelajaran yang didapat ya Mbak. Mungkin ada pelajaran di pesantren yang masih diterapkan sampai sekarang gitu di luar? Banyak ya tentunya, karena kan kalau di pesantren itu kan kita kayak banyak dapat soft skill sih yang paling penting, kayak misalnya kehidupan sosialnya kita. Karena kan kalau misalnya di pesantren kita mostly kan hidupnya bareng-bareng gitu kan, dan kalau di pesantren juga kita
spiritualitasnya juga benar-benar dijaga. Jadi kayak gimana kita ketemu sama orang-orang baru gitu, bersosial sama interaksi sama orang-orang baru, kita tuh jadi kayak terarah gitu, tertuntun, karena kan dari kebiasaan pesantren dulu gitu kan banyak yang benar-benar bisa kita apply gitu di kehidupan yang selanjutnya. Terus kalau misalnya dari Nuri sendiri itu kan kita ada ini kan 6S kayak gitu-gitu. Jadi ya itu bisa kita terapkan, bagus kita terapkan buat misalnya kita ya berada di lingkungan yang baru sama orang-orang baru. Itu tuh bagus sih, karena kan dari situ orang-orang bakal lihat kita tuh positif juga gitu. Sekarang Mbak Utari ini udah semester berapa, Mbak? Sekarang alhamdulillah udah semester 6. Semester terakhir. Ya. Mungkin sebelum itu kesan dan pesan Mbak Utari kuliah di STAN. Kesannya tuh pastinya senang banget sih bisa jadi bagian dari PKN STAN. Khususnya kan kalau di STAN itu banyak orang bilang kayak banyak orang yang tanya juga ke pressure gak sih kalau misalnya kuliah di STAN. Kalau misalnya ditanya pressure sih pasti ada lah ya pressure. Cuma kan kalau di STAN tuh temen-temennya juga pada ini loh suportif banget. Misalnya kayak kita tuh sering kayak ngadain tentiran gitu, tahu nggak tentiran? Tentiran tuh kayak gini loh. Kalau misalnya nggak deket-deket ujian sih, kayak kalau misalnya kita ada tugas kayak gitu-gitu, kita bakalan kayak belajar bareng kayak gitu. Ngerjainnya bareng-bareng. Iya, kurang lebih kayak gitu, tapi lebih ke gini loh. Gak heran kalau misalnya di STAN tuh kayak banyak gazebo-gazebo yang penuh. Itu tuh isinya tuh anak-anak yang belajar gitu, kayak misalnya di suatu kelas itu ada temen yang udah paham gitu sama materinya. Nah dia tuh bisa jelasin ke teman-temannya yang mungkin masih belum, yang masih ya proses belajar kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa ada tekanan ya pasti ada, cuma karena ada temen yang saling support kayak gitu-gitu, jadi kayak ngerasa kita gak sendirian gitu sih. Itu sih enaknya. Saya sempat dengar cerita dari teman-teman gitu ya, Mbak. Kalau di STAN itu ini ada sistem DO gitu. Itu katanya di STAN itu ada peraturan ketat. Misal seperti nggak boleh nginjak rumput di daerah sini, terus nggak boleh gini gitu loh, Mbak. Itu bener nggak sih, Mbak? Ada sistem DO, langsung DO gitu, Mbak, langsung dikeluarkan gitu. Ya, jadi DO tuh bisa disebabin oleh banyak hal ya. Terutama yang pertama tuh nilai. Jadi ada kayak minimal grade lah, minimal pencapaian minimal gitu-gitu di setiap semesternya buat kita kayak dinyatakan lulus dari satu semester buat lanjut ke semester selanjutnya gitu. Terus yang kedua tuh biasanya kayak indisipliner, kayak misalnya kita nyontek kayak gitu-gitu itu tuh langsung di DO. Terus ya itu kayak tadi kayak nginjak rumput tuh maksudnya itu ada sih kayak tempat lapangan namanya lapangan A. Jadi di situ tuh kayak tempatnya apel, terus acara-acara kayak gitu-gitu, mungkin buat ngejaga biar lapangannya tetap bagus, tetap gak rusak gitu-gitu. Jadi ada peraturan yang kita gak boleh ngelewatin itu, bahkan ada pelangnya gitu loh, kayak dilarang melintasi lapangan gitu ya, dilarang menginjak daerah sini gitu ya. Iya gitu-gitu. Ini nih pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu sahabat santri, tips dan trik masuk atau lulus PKN STAN. Sebenarnya kalau tips dan trik sih kayak generally mirip-mirip sih kayak orang-orang gimana caranya dia masuk perguruan tinggi. Ya yang paling penting pastinya belajar sama berdoa gitu, itu yang paling penting. Cuma personally menurut aku yang pertama itu ridho orang tua sih, nggak boleh lepas dari itu. Terus ridho guru sama barokahnya ilmu kita, karena aku ngerasa banget kayak kalau misalnya ilmu tuh gak berkah tuh kayak impactnya ke hasilnya itu jadi kayak gimana gitu. Misalnya kayak kita di suatu meeting sama guru gitu misalnya, itu kalau misalnya apa ya, kayak misalnya kita kurang respect sama gurunya atau kita kayak acuh tak acuh gitu-gitu, itu kan ngaruh ya ke keberkahan ilmu itu sendiri. Jadi dan ke impactnya ke hasilnya juga bakal ngaruh gitu. Jadi yang paling penting tuh ya itu sih, harus respect apalagi sama guru, harus
perhatian gitu-gitulah. Mbak Utari ini kan masuk PKN STAN ini melalui ini SPMB. Bedanya sama yang senam sama SBM itu apa, Mbak? Jadi kalau SPMB itu dia tuh emang jalur masuk khusus untuk PKN STAN gitu. Dan di SPMB itu ada kayak 3 jenis tes ujian. Yang pertama ada ujian tulis, ada ujian fisik dan kesehatan, sama psikotes. Ya kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya di SPMB ini juga nggak terpaku sama ini sih. Jadi tiap tahunnya tuh SPMB tuh bakal beda-beda. Misalnya kayak di Beda peraturan atau beda gimana? Iya, beda susunan tesnya, terus beda ya peraturannya juga beda, kayak persyaratannya gitu beda-beda. Kayak tahun cutting aku dulu 2018 itu tuh mereka nggak ada ujian fisik sama kesehatan, nggak ada psikotes gitu. Tapi di tahun selanjutnya ada kayak gitu. Jadi fleksibel banget sih ujiannya. Kalau SBM kan ya pure cuma ujian tulis kayak gitu. Dulu waktu di zamannya Mbak Utari ujian ininya SPMB-nya gimana, Mbak? Tetap 3 tahapan itu? Ya itu yang 3 tahapan itu kebetulan di tahun aku. Di tahun setelah aku juga beda lagi. Ada tambahan tes wawancara kalau nggak salah. Iya. Oke, selanjutnya pasti Mbak Utari ini pasti memiliki sosok atau seorang motivator gitu, Mbak, ketika Mbak Utari ini sedang down atau males buat belajar, males mau ngerjain laporan, terus ketika memikirkan atau membayangkan seseorang ini, pas Mbak Utari semangat gitu buat ngerjain tugas gitu. Kalau lagi down gitu ya mikirnya orang tua sih. Orang tua. Karena orang tua tuh udah kayak expect banyak gitu loh ke kita. Karena kan kita masuk PKN STAN yang nantinya tuh bakal gini, bakal gimana ya, kayak obvious banget lah, kayak dari lulus terus kita bakal penempatan dan lain sebagainya. Itu kan bikin orang tua kan ya expect banyak ke kita. Jadi kalau misalnya ngerasa down atau lagi ngerasa males gitu, mungkin ya orang tua, karena ya gak mungkin kita juga mau ngecewain gitu kan. Apalagi setelah perjuangan untuk tetap ada di STAN itu kan juga ada effortnya gitu ya. Jadi ya kayak sayang aja kalau misalnya udah jauh-jauh sampai sini terus ternyata berhenti di tengah jalan kan. Kasian, jadi sayang juga. Iya, sayang waktu, banyak hal lah yang kebuang sia-sia gitu. Pesan dan kesan waktu Mbak Utari mondok di pesantren Nuris pasti banyak nih, Mbak. Kesan. Oh, jadi kalau kesannya itu saya jujur sangat senang ya bisa ada di lingkungan Nuris ini, karena kita benar-benar yang kayak gak cuma dapetin ilmu agama aja yang kayak gimana ya, orang-orang kan pasti mikirnya stereotipnya itu kayak apa sih anak pondok kayak belajarnya cuma ngaji aja kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya kita bisa dapat komplit juga di sini. Kayak misalnya aku kan dulu kan ikut science bahasa Inggris tuh. Nah dari situ tuh aku bisa kayak nge-explore diri aku sesuai dengan yang aku mau gitu. Dan itu benar-benar kayak difasilitasi di Nuris. Dan ya kita bisa lah kayak bisa bersaing, bisa mengikuti era digital ini kayak gitu-gitu. Terus yang paling nyenengin juga kebersamaannya sih sama teman-teman gitu, karena kan alhamdulillah juga dikelilingi oleh orang-orang yang positif gitu, jadi senang juga sih bisa saling mendukung gitu. Banyak banget ya kenang-kenangan yang ada di pesantren, apalagi waktu jadi santri ya, Mbak. Iya. Sekarang kan Mbak Utari nih semester 6. Kesibukannya akhir-akhir ini apa, Mbak? Ya kalau kesibukannya sih banyak ya, Mbak. Kuliah yang basicnya itu online sih emang, karena dari kampus emang belum ada kebijakan buat hybrid atau offline kayak gitu-gitu. Cuma kalau yang dari kemarinnya nih, yang kemarin sih, kalau sekarang udah gak sibuk. Kemarin itu bener-bener kayak nonstop sih dari UAS semester 5 ya. UAS semester 5, habis itu PKL. Nah habis PKL itu
sibuk nyusun KTTA. Nah habis sibuk nyusun KTTA itu kan sekaligus sama kuliah ya, kuliah semester 6-nya. Habis itu langsung UTS, tes semester 6. Dan sekarang ini baru mau UAS. bukan mau kuliah buat setelah UTS gitu. Jadi kami baru mau kuliah pertemuan 8 gitu. Setelah UTS. Jadi Mbak Utari belum offline sama sekali nih online? Belum, jadi Dari awal? enggak, dulu di Bintaro itu sempet satu semester sebelum COVID kan. Satu semester di Bintaro, abis itu semester 2 ternyata diumumin COVID, jadinya kita online sampai semester 6 sekarang tetap di rumah. Menurut Mbak Utari lebih efisien kita kuliah daring atau offline? Sebenarnya kalau gitu tuh tergantung orangnya juga ya. Kayak bisa lebih enak yang mana gitu. Cuma kalau aku personally lebih suka offline sih kayaknya. Karena kalau offline tuh kan ya namanya ya gak virtual. Karena kan ya teman-teman ada di situ, kayak dosennya juga ada di situ, kayak kita lebih fokus aja sih, kayak minim distraksi gitulah daripada online. Selain Mbak Utari sibuk kuliah, kesibukan lainnya apa, Mbak? Misal Mbak Utari ini ikut organisasi apa? Oh, kalau organisasi kebetulan ikutnya yang organisasi eksternal, ada di IMAN PKN STAN namanya. Jadi IMAN itu Ikatan Mahasiswa Nadien PKN STAN. Di situ tuh sebenarnya di sana itu tempat aku mondok sih. Ya jadi waktu di Bintaro tuh aku tinggalnya di pondok. Ya pondoknya tuh ya di bawah organisasi IMAN PKN STAN itu. Jadi di sana emang kegiatannya ya kayak pondok biasa, ada ngajinya juga, ya, kayak gitu. Ada kegiatan sosial gitu-gitu. Oke, selanjutnya harapan Mbak Utari untuk SMA Nuris. Harapannya ya pastinya semoga makin maju, makin sukses, makin banyak mencetak siswa-siswa berprestasi lagi. Mungkin yang terakhir nih Mbak Utari, pesan dan juga mungkin kalau Mbak Utari ada kata-kata atau motivasi buat sahabat santri yang ada di rumah. Kata-kata motivasi? Ya, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara. Know you can. Ya. Ketahuilah kalau kamu tuh pasti bisa gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kita itu minder, insecure atau underestimate gitu. Padahal apalagi belum dicoba. Jadi ya percayalah, kita tuh punya potensi, masing-masing diri kita pasti punya potensi, kita pasti bisa mencapai yang kita inginkan, ya yang kayak gitu. Terus kalau kesannya buat santri ya enjoy aja kehidupan di pondok sekarang, karena kalian bakal ada di fase dimana kalian tuh pengen ngulang lagi gitu loh, Pengen mondok lagi, pengen kayak vibe yang kayak gitu. Terus banyakin ambil ilmu, experience, pengalaman, karena itu tuh bakal bermanfaat untuk kehidupan kalian ya di kehidupan selanjutnya. Jadi itu tadi pesan dari Mbak Utari, diingat-ingat ya sahabat santri. Jadi kalian tuh harus percaya dan yakin sama kemampuan kalian, kalau kalian tuh pasti bisa untuk mencapai cita-cita kalian nanti, gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Utari sudah menyempatkan hadir, sudah mau sharing bareng kita Mbak semua di tengah kesibukan Mbak Utari nih ya. Terima kasih. Sekian dari saya Anggi Anggraini dan juga Saya Utari Sniarsyida Fitri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.